Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya dengan channel Reiki Amanda Saputra. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Pak Herpin Yoki Pradipta, MHI. Dengan NPM saya 1821020254. Di sini saya akan menerangkan atau menjelaskan pengertian tentang Hukum Perdata Islam, ruang lingkup, serta latar belakang dan teori-teorinya. Baiklah, yang pertama itu pengertian hukum perdata Islam. Sebelum membahas tentang hukum perdata Islam, kita akan membahas dulu apa itu hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dibuat oleh yang berwenang atau negara dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri pemerintah dan melarang, serta mempunyai sifat memaksa, serta mengikat anggotanya dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi para yang melanggarnya. Itu dia pengertian dari hukum. Untuk yang hukum perdata, yaitu adalah hukum yang bertujuan menjamin adanya kepastian di dalam hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang kedua-duanya sebagai anggota masyarakat dan benda dalam masyarakat. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini kemudian phrase hukum perdata disandarkan kepada kata Islam. Ruang lingkup dari hukum perdata Islam itu ada 3 macam. Yang pertama adalah aturan mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang disebut dengan kaidah ibadah. Yang kedua adalah aturan yang mengatur antara sesama anggota masyarakat yang disebut dengan kaidah muamalah. Yang ketiga adalah aturan yang mengatur antara manusia dengan lingkungan hidupnya yang disebut dengan kaidah hukum alam atau sunatullah. Untuk yang selanjutnya latar belakang sendiri mencakup dari teori berlakunya hukum Islam di Indonesia. Itu ada 3 juga. Yang pertama adalah teori receptio in complexu. Teori ini adalah memperlakukan hukum Islam secara penuh terhadap orang Islam karena mereka telah memeluk Islam. Teori ini dimunculkan oleh Van de Burg berdasarkan kenyataan bahwa hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam. Yang kedua adalah teori recepti. Masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam. Meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan. Hal ini didasari oleh adanya kecurigaan dari sebagian pejabat Belanda yang mulai dikemukakan melalui kritik terhadap peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Untuk selanjutnya adalah teori yang ketiga, yaitu teori recepti exit atau recepti controio. Teori ini mengatakan bahwa hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jika selama teori ini atau teori recepti berlaku adalah sebaliknya, yaitu hukum Islam dapat dilaksanakan apabila diterima hukum adat. Maka sekarang hukum adat yang tidak berjalan dengan ketentuan hukum Islam harus dikeluarkan atau dilawan atau juga ditolak. Pada tahun 1950 dalam konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga, Profesor Hazairin telah mengerahkan suatu analisis dan pandangan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia, tidak berdasar pada hukum adat. Yang selanjutnya adalah hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya di Indonesia. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan,
di negara Republik Indonesia dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demikian juga munculnya kompilasi hukum Islam yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus atau peradilan agama di Indonesia. Seiring bertumbuhnya dan berkembangnya, perlu diungkapkan bahwa produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam dalam melaksanakan hukum Islam di Indonesia ada 5, yaitu syariah, yang kedua fikih, yang ketiga fatwa ulama atau hakim, yang keempat adalah keputusan pengadilan, yang kelima adalah perundang-undangan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan atau yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.